Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanu fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian tausiah ringkas pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk memberikan nasihat dengan tema di antara sebab kekalahan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Di antara sebab yang paling pertama dan yang paling utama adalah tatkala umat Islam sudah jauh dari ilmu agama. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kaum muslimin sudah disibukkan dengan salah satu di antara jual beli riba, yakni jual beli secara ainah. Wa akhadtum bil baqar. Kaum muslimin sudah disibukkan dengan peternakan. Wa raditum biz zar', dan ridha dengan pertanian, sibuk dengan peternakan dan pertanian. Ditambah lagi wa taraktumul jihad. Kaum muslimin sudah meninggalkan jihad. Perlu diketahui bahwa jihad di dalam hadis ini adalah bukan hanya sekedar jihad, mengangkat perang, mengangkat pedang, mengangkat senjata, membunuh orang-orang kafir. Bukan. Jihad yang paling hakiki, yang pertama yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin sebelum jihad mengangkat senjata adalah jihad menuntut ilmu. Ketika umat Islam sudah meninggalkan jihad, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan peternakan, pertanian, sibuk dengan jual beli riba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dulla. Maka Allah akan meliputi keadaan kaum muslimin, umat Islam, dengan kehinaan, dengan kemunduran, dan dengan kekalahan. La yanzi'uhu. Kemunduran, keterpurukan yang ada dalam tubuh kaum muslimin tidak Allah angkat hatta tarji'u ila dinikum, sampai umat Islam kembali kepada agama Islam. Kembali kepada agama Islam, pintu pertama yang harus kita buka, yang harus kita ketuk adalah pintu menuntut ilmu. Dengan ilmu, umat Islam akan mencapai kejayaan. Sebaliknya, jauhnya umat Islam dari ilmu, maka umat Islam akan jauh dari kejayaan. Sebab yang kedua yang menyebabkan kaum muslimin tidak akan pernah ditolong oleh Allah dari makar orang-orang Yahudi adalah ketika umat Islam sadar maupun tidak sadar dia telah mengikuti ajaran, ritual, keyakinan, akidahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di antara produk ajaran orang Yahudi yang diikuti bahkan dilestarikan oleh mayoritas kaum muslimin adalah membangun kubur-kubur orang-orang yang dianggap soleh sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak jauh-jauh hari, sekitar hampir kurang 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda
Dalam hadis riwayat Bukhari, laknallah Yahudi wan Nasr, laknat Allah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebabnya apa orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan, sebabnya adalah ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kubur-kubur para wali, para nabi, orang-orang yang dianggap soleh di antara mereka sebagai tempat untuk beribadah. Dan ini sudah terjadi. Kita saksikan kaum muslimin mayoritasnya banyak mengagungkan kubur-kubur orang yang dianggap soleh, melebihi pengagungan terhadap masjid. Kenapa kubur orang-orang soleh, para wali itu terkadang jauh lebih ramai daripada masjid? Padahal yang harus kita ramaikan itu bukan kubur. Yang harus kita ramaikan dengan ibadah sholat, baca Al-Quran, zikir, menuntut ilmu itu adalah masjid. Karena dari masjid inilah berkejayaan Islam. Kalau masjid-masjid kaum muslimin, sholat subuhnya, jamaahnya itu sebanyak jamaah sholat Jumat, demi Allah, umat Islam akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Akan tetapi ketika jamaah subuh di masjid-masjid kaum muslimin hanya satu shop, setengah shop, bahkan kebanyakan adalah orang-orang sudah tua renta, maka jangan berharap kaum muslimin bisa merobohkan, bisa menghancurkan kekuatan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.